Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al hadisus tsani, halaman 412, paragraf kedua dari bawah. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, kita mungkin 3 minggu lagi tanggal 26 Maret itu malam Sabtu kita nanti tutup, ya, taklim sampai habis bulan puasa. Sekaligus nanti kita maulid dan Isra dan Mi'raj, ya, pesan dari Kaisar Biti. Saya bilang siap insyaallah. Baik, kita ke hadis, ke kitab. Al hadisus tsani, hadis yang kedua. Akhraja al-Bazzar wal Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu an Jabir. Qala kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis ini ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Dan kata Imam Hakim, sohahahu, beliau mensohihkan hadis ini. Hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, ia berkata, kharaja alainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajak kami keluar rumah, jalan-jalan, ya, malam biasa. Kalau kayak kita kayak ronda, ngontrol lah atau apa. Sebagai pemimpin, ya, mungkin situasi, kondisi rakyat, umat dan lain-lain ini apa yang terjadi. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apa kata Nabi? Innalillahi sariyan minal malaikati tahullu wa taqifu ala majalisiz zikri fil ardi. Ini senang kita. Ini kabar gembira benar ini kita hadis ini. Innalillah, sesungguhnya bagi Allah, atau sesungguhnya Allah memiliki, gitu. Ya. Redaksinya inna lillahi. Ini perlu kita cermati seperti yang saya sering ungkapkan redaksinya, gitu. Redaksinya di sini inna lillahi. Ya, innallaha, asalnya kalau kita mau terjemahkan innallaha malaika.
Inna lillahi malaikatan sarian tahullu wa taqifu. Penekanannya ini pada lillahi. Sama juga ayat di dalam surat Hud mengenai jaminan rezeki. Ya, jaminan rezeki di dalam surat Hud juz ke-12 itu. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. 'Alallahi didahulukan. Sebenarnya adalah illa rizquha 'alallah. Redaksinya rezekinya Allah yang jamin. Ini redaksinya dibalik sesungguhnya rezekinya Allah duluan disebutkan. Illa 'alallahi rizquha. Allah yang jamin, Allah yang tangguh. Bukan rezeki mengampar tuh, bukan menghampar kita tangkep-tangkepin. Tapi kata Allah, nih saya kasih kamu tuh, dijamin. Nah, hadis ini bentuknya hampir sama. Innalillahi sesungguhnya bagi Allah. Sarian minal malaika. Sebagian dari malaikat Allah sarian. Sarian itu berjalan di waktu malam. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Ya, gitu. Jadi sarian kalau kayak kita mah ronda ya, Pak Nabarul begitu. Pak Nabarul kan sering piket. Nah, piket itu malaikat ya. Jadi tahullu wa taqifu. Halla yahullu asalnya menempati, artinya datang hadir ke para malaikat. Wa taqifu dan berhenti. Ala majalisiz zikri fil ardi, di mana ada majlis-majlis zikir di bumi. Loh, keliling itu malaikat. Udah lihat ada orang lagi zikir, baik sirian individu maupun jahron secara beramai-ramai. Enak bener. Termasuk orang yang berzikir setelah sholat, yaitu wirid. Malaikat itu tahullu, nimbrung gitu ya. Wataqifu, berhenti gitu. Enak enggak? Didatangi, dihadiri oleh para malaikat. Begitu juga kita yang sendiri habis subuh, menjelang subuh, habis asar, terus kita lakukan. Jangan kita tinggalkan itu. Udah 2 waktu ya yang istijabah. Farta'u fi riyadil jannah, maka para malaikat itu farta'u fi riyadil jannah, bareng dengan kita itu ya. Beliau menjaga, mengayomi ya. Apa fi riyadil jannah, di dalam taman surga. Ini yang saya katakan yang pertama tuh ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Kenapa? Karena kita termasuk yang farta'u, yang menggembala, yang mengangon, artinya yang menjaga jangan sampai kita nggak hadir begitu. Itu namanya irta'u. Farta'u fi riyadil jannah. Qalu, para sahabat bertanya yang diajak jalan sama Nabi, wa aina riyadul jannah, dan di mana taman surga itu? Dalam riwayat yang lain itu bukan aina ya. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dengan taman surga tersebut, wahai baginda? Qala, Nabi bersabda, majalisuz zikri, yaitu majlis zikir. Jadi majlis zikir itu bukan hanya, karena di dalam riwayat yang lain majalisul ilmi atau halaqatul ilmi wa halaqatuz zikri, sama maknanya, semuanya sama, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu, atau halaqah zikir dan halaqah
ilmu. Karena halaqah itu muter kayak begini nih gitu. Ya. Itu namanya halaqah. Nah, di kita udah menjadi tradisi namanya majelis taklim. Itu sama semua. Malaikat turun itu. Ya. Walaupun kita berzikir sendiri, ya sirron, ya, dalam hati, itu masuk semua. Kita udah bahas di atas. Dua-duanya afdol. Satu level equal sesuai dengan konteks dan kondisi. Kalau rame-rame jahron kayak di masjid, tahlil, diundang zikir dan lain-lain sebagainya. Kalau sendiri ya di rumah atau di dalam tempat khusus dan lain-lain sirron. Ya, gitu. Fagdu warawihu fi zikrillah. Fagdu maka hendaklah kamu bil gudui wal asol. Ini asalnya kalimat ini pagi-pagi dan sore. Jadi fagdu warawihu, ambillah kesempatan baik pagi, sore, malam, kapan saja. Tuh, ya maksudnya begitu. Rawihu asalnya roha ya ruhu. Itu istirahat, rehat. Jadi roha ya ruhu itu rohatan, rehat. Rehat itu artinya kita menikmati rasa istirahat dan kenikmatan kita. Tuh asal artinya tuh. Jadi rehat itu bahasa Arab. Ya, di ILC itu sering dulu kita rehat sejenak. Maksudnya kalau di sini rawihu artinya rehatkanlah badan dan jiwamu gitu ya. Fi zikrillah, di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ada dua. Pertama, kita rehat secara jasmania sehingga kita bisa menikmati rasa senang dan nikmat dari berbagai beban secara fisik. Yang kedua, kita rehat dan menikmati kesenangan kita secara rohani dengan membaca zikir. Dua-duanya kita peroleh tuh. Betapa enaknya ditemenin sama malaikat yang ronda tuh. Jadi jangan kita segan-segan kalau orang lain bilang kita tahlil itu bid'ah dan lain sebagainya, ya biarin saja, silahkan. Sedangkan hadis-hadis yang memperkuat dalil tentang keabdolan, keutamaan zikir semuanya banyak ya. Udah dikumpulkan itu oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya namanya Natijatul Fikri fil Jahri fiz Zikri. Itu kumpulan semuanya. Imam Suyuti itu adalah orang yang karangannya lebih dari 150 kitab. Per hari beliau 20 lembar menulis ilmu dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Belum hafalan beliau Al-Hafiz, di atas 300.000 hafalan hadis Al-Hafiz ya. Udah Al-Imam As-Suyuti seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Fikihnya bercorak mazhab Imam Syafi'i sama dengan kita. Begitu juga tasawufnya dan lain-lain. Bahkan di antara murid beliau adalah yang kitab kita pakai pada malam Sabtu, yaitu Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani namanya. Lanjut. Al-haditsus salis. Al-haditsus salisu akhraja Muslim wal Hakim. Wal lafzu lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dan Imam Hakim mentakhrij, mengeluarkan hadis ini, wal lafzu lahu,
Dan redaksinya, lafaznya, matan hadisnya ini dari siapa? Dari Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, yang sangat terkenal itu. Jadi wal lafzu lahu, dan lafaz bahasa Arab, bahasa Indonesia lafal. Lafal itu bahasa Arab ya. Karena orang kita nggak bisa nyebut zo, bisanya nyebut l. Lafaz lafal, zohor lohor, gitu ya. Banyak sekali itu. Itu adalah bahasa Arab yang diindonesiakan dan masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sama inna lillahi, sama seperti tadi, inna lillahi sarian minal malaikati. Hadis ini inna lillahi malaikatan sayyaratan wa fudolaan yaltamisuna majalisaz zikri fil ardi. Sama redaksinya. Kalau di sini sarian, di sini sayyarah. Sesungguhnya bagi Allah itu punya malaikat sayyaratan, yang keliling, makanya sayyarah mobil. Mobil itu artinya apa? Bahasa Inggris mobile, bergerak. Bukan mobil kayak bentuk mobil yang itu pun maknanya di kita mobil, tapi handphone itu kan mobile phone. Mobile artinya bergerak, ya. Telepon yang bergerak. Malaikat ini bergerak, sama yang tadi saya katakan ronda gitu. Sesungguhnya bagi Allah mempunyai malaikat yang ronda, wa fudola, dan malaikat yang sangat menyayangi gitu. Karena kata fudola itu afdol, fadil. Yaltamisuna majalisaz zikri fil ardi. Iltamasa, yaltamisu artinya yang menyebabkan, yang menyentuh. Man salaka thoriqon, ya, dalam hadis Nabi ada man salaka thoriqon lil ilmi sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata iltimas itu yang menyentuh, yang menyebabkan terjadinya, gitu ya. Orang mendapatkan ilmu gitu, membangun sekolah, membangun ruang kelas, mendirikan masjid, mendirikan aula untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Sama iltimas. Asalnya lamasa yalmasu, itu memegang, menyemek. Nah, itu iltimas namanya. Nah, ini yaltamisuna majalisaz zikri fil ardi, yang menyebabkan majlis-majlis zikir terjadi di bumi gitu. Faiza atau ala majlisi zikrin haffa ba'dahum ba'don bi ajnihatihim ila sama. Faiza atau apabila para malaikat itu datang, ata yakti ityan, jadi datang menghadiri, ya, majlis-majlis ilmu, haffa ba'dahum ba'don, maka para malaikat sebagian dari mereka itu haffa bi ajnihatihim, terbang dengan sayap mereka ila sama, ngadu kalau kayak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, min aina ji'tum ya malaikati, dari mana engkau datang wahai para malaikatku, kata Allah. Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadika, kami datang dari hamba-hambamu wahai Allah.
Siapa itu? Yusabbihunaka, hamba-hambamu sedang bertasbih kepada engkau. Wa yukabbirunaka, yang sedang bertakbir kepada engkau, yang sedang mengagungkan nama engkau. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Wa yuhammidunaka, dan memuji engkau atau bertahmid kepada engkau. Jadi alhamdulillah itu, alhamdu artinya pujian. Yuhammidunaka, aku dapati hamba-hamba engkau sedang memuji engkau. Wa yuhallilunaka, dan bertahlil, ya, kepada engkau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya yuhallilunaka. Wa yas'alunaka, dan memohon meminta kepada engkau. Wa yastajirunaka, dan menyandarkan segala urusannya kepada engkau. Asalnya ajaro yujiru, itu mengupah. Ini meminta upah. Artinya apa? Nasta'in, sama itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan lain-lain. Jadi para malaikat mendapatkan kita mudah-mudahan sedang bertasbih, sedang bertakbir, sedang bertahmid, sedang bertahlil, dan sedang memohon serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah semuanya zikir dan doa, itu ya. Jadi yas'alunaka wa yastajirunaka, masuk ke dalamnya segala permohonan dan doa-doa kita, termasuk kita wirid habis sholat. Ya, mudah-mudahan itu kalau kita setiap hari 5 waktu membaca wirid atau zikir, mudah-mudahan di antara yang 5 satu ngena gitu. Pas itu diijabah, auqatul ijabah, waktu-waktu atau saatul ijabah. Makanya ada masjid tuh di Kemayoran dekat Tansu, itu dekat Polres sekarang, saatul ijabah. Saat-saat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cakep itu nama masjid, saatul ijabah. Jarang itu saya nemui, ya gitu. Jadi kita nggak tahu selama 24 jam kapan doa itu diijabah oleh Allah, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sering, ya, boleh jadi salah satu dari yang sering itu pas waktunya, begitu. Sama juga kita menebar pancing dan lain-lain, kan kita nggak tahu. Kalau ada pancingnya ini ada 5 segala macam, terus ada yang nyangkut begitu kan. Kalau satu kali belum tentu dimakan dan lain sebagainya. Nah, ini ulama-ulama kita di dalam kitab berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan kepada kita di dalam kitab yang malam Sabtu itu, ya, sebelum subuh, kemudian sesudah sholat subuh sampai selesai duha kita. Begitu juga habis asar sampai sebelum ghurub, sebelum matahari terbenam, termasuk di antara waktu-waktu yang mustajabah. Sama kemustajabannya dengan tanah suci. Sama statusnya dengan Mekah Al-Mukarramah, Baitullah, Ka'bah Musyarrafah, dan Madinah Maqam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau antara mimbar dan makom raudhah, min riyadil jannah. Itu adalah tempat-tempat makom-makom
di mana doa-doa kita istijabah. Seperti yang saya sudah jelaskan, ya, Allah ciptakan ada tempat suci, ada waktu suci. Tempat suci boleh jadi Allah diprotes oleh orang yang nggak punya duit. Dari Indonesia harus menunggu cukup lama, umroh sekarang di stop, apalagi haji dan lain-lain. Tapi Allah menyediakan waktu yang suci, yaitu sebelum subuh, sesudah subuh, dan sebelum maghrib, sesudah asar. Udah, kita apalagi di hari Jumat. Fayaqulu, maka Allah bertanya kepada para malaikat, ya, ma yas'alun, wahai para malaikatku, itu manusia yang zikir, mereka minta apa? Gitu. Ya, wa huwa a'lamu, padahal Allah lebih tahu dari para malaikat apa yang kita minta. Gitu. Wa huwa a'lamu, dan Allah itu lebih tahu ketimbang para malaikat. Tapi Allah malaikat kan para malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah ingkar, melengkar, dan maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. La ya'suna ma amarahum, enggak pernah malaikat itu bermaksiat. Begitu juga tidak pernah ingkar apa yang diperintah. Wa huwa a'lamu, gitu. Dan Allah pasti tahu betul. Gitu. Tapi Allah tetap aja menanyakan kepada para malaikat. Mereka minta apa, wahai malaikatku? Bayaquluna, maka para malaikat menjawab. Apa? Yas'alunakal jannah, ya Allah. Gitu. Mereka, ya Allah, mereka meminta surga kepadamu, wahai Allah. Fayaqulu, maka Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahal ra'auha, dan apakah mereka pernah melihat surga itu? Kata Allah pada malaikat. Jadi mana ucapan malaikat, mana ucapan Allah? Gampang kalau bahasa Arab. Kalau single, orang ketiga single, yaqulu, itu Allah. Kalau payaquluna, orang ketiga jamak, banyak, yaqulu, yaqulani, yaquluna. Jadi kalau payaqulu itu Allah yang bertanya. Kalau payaquluna, para malaikat yang berkata. Gitu. Tadi Allah yang berfirman. Ya begitu. Payaquluna, maka para malaikat menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Mereka nggak pernah lihat surga. Ya, boro-boro ngelihat surga, ngelihat taman yang ada di Bogor aja, di puncak itu udah begitu nikmat dan indah gitu ya. Istaroha itu jiwanya. Fayaqulu, maka Allah bertanya lagi, berkata lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimana andaikan mereka tuh orang-orang yang berzikir, yang meminta kepada Allah, yang berdoa, bagaimana andaikan mereka melihat surga tersebut, gitu. Fa kaifa law ra'auha summa yaqulu wa mimma yastajirun. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, wa mimma yastajirun, dan dengan apa mereka meminta, memohon kepadaku. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih tahu tentang mereka. Fayaquluna,
maka mereka para malaikat berkata minan nar. Ini istijarah, ini ajirna, Allahumma ajirna, artinya ya berlindung, menghindar dari api neraka. Fayaqulu wahal ra'awha. Allah bertanya atau Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat dahsyatnya neraka tadi? Fayaquluna la. Malaikat juga berkata enggak pernah melihat dahsyatnya api neraka. Tidak dikatakan itu. Kalau batu kita lempar ke dalam neraka itu 80 tahun cahaya baru nyampe ke dasar. Saking dalamnya gitu. Nauzubillah. Kalau kita bayangkan ya Allah. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu seorang Sufiyah ya, yang sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Itu kila diceritakan beliau pernah diajak berselingkuh atau berbuat maksiat atau lainnya gitu. Apa kata Rabi'ah Adawiyah? Saya lebih baik lapar 10 tahun di dunia ketimbang sejenak sebentar saya merasakan api neraka. Itu Rabi'ah Adawiyah yang dikenal dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, sampai difilmkan itu di Mesir. Lah kita nih orang zaman sekarang sengaja untuk korupsi. Udah begitu kan gak tahu malu, gak ngaku lagi, padahal nerima duit dolar Amerika, dolar Singapura, rupiah dan lain-lain. Ini banyak bener. Bahkan tersenyum-senyum dan lain-lain, nauzubillah. Yang kita pikirkan itu kalau kita minjem duit, apalagi kita mengambil hak orang lain, minjem aja kita mati, kita belum lunasi, ahli waris belum lunasi, kita masih tergantung amal kita. Itu hadis Nabi itu. Nabi itu mengancam orang yang cuman berhutang tapi tidak mau membayar hutangnya, maka sampai mati pun tetap dia ditagih. Hatta yuqdo dainahu, sampai hatta yuqdo dainuhu, sampai hutangnya ditunaikan. Hati-hati kita berhutang, nah, jangan sampai nauzubillah. Ya, kita berdoa itu. Wa na'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal ada 3, satu lagi tuh. Kalau baca doa hafal, kalau begini kadang-kadang suka lupa gitu ya. Minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ghalabatid dain itu pelilit hutang. Nauzubillah. Kita bertawuz itu. Jangan sampai kita banyak punya hutang. Tapi kan orang sekarang modern bangga dengan hutang, kredit sana, kredit sini, kredit sana, kredit sini, dengan kartu kredit. Kartu kreditnya lebih dari 1 gitu. Itu kan hutang, namanya juga dikredit ya. Kalau debit namanya kita punya duit gitu. Lebih bagus debit. Kalau punya duit kita beli, kita belanja. Kalau nggak punya duit ya diam, udah gitu. Makanya ayat Qur'annya itu ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah gitu. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur, ada ittaqullah 2 kali diulang. Hendaklah kita melihat persiapan masa depan kita. Kalau bahasa ekonominya kita investasi gitu. Investasi itu tidak ada yang rugi, tapi ada yang cepat, ada yang normal lambat, tapi dia tetap menguntungkan. Misalnya tanah lah, 10 tahun yang lalu kita beli 100.000,
10 tahun kemudian boleh jadi harganya sudah menjadi 150 bahkan 200.000. Itu investasi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li god. God ini artinya esok, masa depan gitu. Jadi masa depan ini bukan hanya di hari tua di dunia, tapi juga di hari akhirat gitu. Kita investasi. Investasi apa? Ibadah, kebaikan, sodako, infak dan lain-lain sebagainya. Baik itu yang bersifat amaliyah ibadah maupun yang bersifat maliyah harta kekayaan sampai kepada wakaf. Gitu. Nah ini orang yang beruntung bersyukur kalau kita sudah mempersiapkan ini begitu. Jangan sampai kita bangga dengan korupsi. Makanya termasuk kita menghindar ya. Saya sasipkan itu kata-kata korupsi. Kenapa? Karena orang itu bangga sekarang dengan korupsi gitu. Dia kira harta bendanya itu akan abadi. Sekali goyang aja sapu puting beliung, bret, habis sudah. Mau apa? Ya. Terus fayaqulu wa hal ra'auha, maka Allah berfirman bertanya apakah mereka itu melihat neraka? Fayaquluna la. Fayaqulu fa kaifa law ra'auha, maka Allah berfirman bertanya bagaimana andaikan mereka melihatnya. Summa yaqulu, ini ada dua bacaan nih, ada asyhadu atau ishhadu anni qad ghafartu lahum. Yang lebih mendekati kebenarannya adalah ishhadu. Saksikanlah wahai para malaikat. Kenapa asyhadunya kita tidak baca? Karena itu jamak. Kalau tidak ada wawu dan alif boleh asyhadu, aku bersaksi gitu. Kalau ini asyhadu menjadi perintah, makanya kita baca menjadi ishhadu. Saksikanlah wahai para malaikatku, anni, sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka, para orang-orang yang berzikir. Wa u'tituhum ma sa'aluni wa ajartuhum mimmastajaruni, maka aku memberikan kepada orang yang zikir tadi apa? Ma sa'aluni, apa yang mereka minta, mohonkan kepadaku, kata Allah. Allah kasih gitu. Karena apa? Karena kita berzikir tadi. Wa ajartuhum, dan aku kasih ganjaran mereka mimmastajaruni, apa yang mereka mohonkan, apa yang mereka mintakan, apa yang mereka inginkan. Kasih semuanya tuh Allah. Fayaquluna rabbana anna fihim abdan khatta'an jalasa ilaihim wa laisa minhum. Para malaikat ngadu juga ini. Udah semuanya nih kita yang berzikir, yang ngaji, ya, yang wirid, yang apa nih, termasuk kita mudah-mudahan ini udah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, kabulkan ijabah doa-doa kita dan lain-lain. Kalau tidak diijabah di dunia, tapi yakinlah di akhirat akan kita terima dalam bentuk pahala, kebaikan dan lain sebagainya. Fayaquluna, maka para malaikat itu berkata, ya Rasulullah, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami. Kata malaikat apa? Inna fihim, karena di tengah kalimat. Anna fihim abdan, di antara mereka ada satu orang apa? Khatta'an, yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya gitu. Karena manusia pada hakikatnya khatta'un, banyak salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah taubat.
Rabbana anna fihim abdan khatta'an. Wahai Tuhanku, bahwa ada di antara mereka yang berzikir tadi, yang bertasbih, yang takbir, yang bertahmid, yang mohon, yang meminta dan lain-lain sebagainya, ada seorang yang banyak dosanya. Jalasa ilaihim walaysa minhum, ikut duduk bersama orang yang zikir, ikut duduk bersama mereka padahal mereka bukan jamaahnya gitu. Orang dari mana dah datang aja gitu. Ada orang zikir ya tiba-tiba masuk gitu. Fayaqulu, maka Allah berfirman berkata, wa huwa aidon, orang itu juga termasuk aparnya, qad ghafartu lahu, telah aku ampuni dosa-dosanya. Beruntung itu, dia dari mana-mana nimbrung. Ada orang sedang berzikir, orang wirid, sholat dan lain, ikut dia nimbrung. Humul qaumu la yasqa bihim jalisahum, mereka adalah kaum di mana mereka tidak syaqi, menderita ya. Bihim, dengan mereka, jalisahum, tempat orang-orang yang sedang berzikir. Jalis itu dari kata jalasa, duduk. Jalis adalah orang yang duduk bersimpuh membaca zikir, itu namanya jalis. Jamaknya julasa. Kalau bahasa Arab umumnya tukang nemenin kongko. Jadi jalis julasa, orang kongko nemenin kongko, dapat kopi, dapat rokok. Lah kita bagaikan orang yang kongko itu dapat pahala dan dapat teh, dapat gorengan dan lain-lain. Semuanya. Jadi gizi jasmani dapat disediakan tuh. Kan jasmani itu semuanya tuh. Kalau yang udah tua-tua cukup, makan malam nggak ada itu. Kalau yang muda mah masih dapat juga gizi rohani. Siapa yang nggak enak? Hadis ini sabaqo zikruhu, udah dijelaskan yang dulu, cuma diulang lagi seperti yang kemarin saya katakan, al-mukhlis ya min thalabatil ilmi, orang yang ikhlas menuntut ilmu, la yamallu min tikrori, tidak pernah dia bosan walaupun itu diulang-ulang ya. Nah ini diulang lagi oleh mu'allif nih, oleh pengarang, agar kita semakin mantap, semakin yakin dan lain sebagainya, sehingga kita diingatkan jangan tinggalkan zikir. Al-hadisur rabi, insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, malam Kamis yang akan datang insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan pembacaan istighosah dan doa birrul walidain. Jadi istighosah masuk juga zikir, bukannya dia bukan bagian dari zikir, masuk. Istighosah itu meminta ya ghaus itu anugerah dan lain-lain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolabul ghaus, meminta istighosah. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan dan lain-lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.